Kaidah fikih cabang yang diperselisihkan 11-20. Kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang mengelompokkan masalah-masalah fikih yang spesifik menjadi beberapa kelompok dan merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah yang timbul dengan cara menggolongkan masalah yang serupa ke dalam satu kaidah. Kaidah fikih ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Kaidah al-mukhtalaf atau kaidah yang tidak disepakati merupakan kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema tertentu dengan dua jawaban atau lebih. Suatu permasalahan yang seharusnya memiliki jawaban yang pasti, akan tetapi permasalahan dalam kaidah mukhtalaf terdapat jawaban yang beragam. Disebut sebagai mukhtalaf karena kaidah ini merupakan kaidah yang substansinya dihilafkan dalam mazhab. الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ Pendapat ulama. Pertama, sebahagian ulama ada yang menganggapnya tetap sebagai fardu kifayah. Kedua, sebahagian ulama ada yang menganggapnya sebagai fardu ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh syalat jenazah. Apabila syalat jenazah yang sedang dikerjakan itu dianggap fardu ain, maka haram dibatalkan kalau sedang dikerjakan. الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ Artinya, zihar itu apakah dimenangkan dikuatkan, serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang menyerupakan zihar dengan talak. Kedua, ulama yang menyerupakan zihar dengan sumpah. Konsekuensinya, kalau ada seseorang yang menzihar empat istrinya dengan satu kalimat, seperti, kamu, semua seperti punggung ibuku. الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ Artinya, fardu kifayah yang sedang dikerjakan, apakah menjadi fardu ain atau tidak? As-Suyuti, T. 17. Pendapat ulama. Pertama, sebahagian ulama ada yang menganggapnya tetap sebagai fardu kifayah. Kedua, sebahagian ulama ada yang menganggapnya sebagai fardu ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh syalat jenazah. Apabila syalat jenazah yang sedang dikerjakan, العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ artinya sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang? Ataukah bagaikan yang sesuatu yang tidak kembali, sama dengan sesuatu yang baru? هل العبرة بالحال أو بالمال؟ Artinya, apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda? Pendapat ulama. Pertama, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah keadaan. Kedua, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah benda. Konsekuensinya kalau ada orang syalat memakai baju pendek yang ketika ia berdiri auratnya tidak kelihatan tetapi ketika rukuk nanti auratnya pasti akan kelihatan. Maka menurut pendapat pertama, tidak sah syalatnya karena keadaannya akan tampak aurat ketika rukuk nanti. Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa syalat seseorang tersebut tidak sah sejak semula karena pakaian benda seperti itu. إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ Artinya, apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap? Umpamanya, ada orang syalat yang telah mengucap takbiratul ihram pada syalat yang belum masuk waktunya, maka batallah kekhususannya niat syalat wajib itu. Tetapi menurut pendapat yang kuat masih dianggap berlaku keumuman takbir itu untuk syalat. Disepakati tetap keumumannya. Umpamanya, Hijasnaini mempunyai harta di luar daerah tempat kediamannya. Disepakati tidak ada keumumannya. Umpamanya, seorang pedagang bernama Abdul Aziz menjadi wakil dari temannya untuk menjalankan jual beli yang tidak sah. هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟
Artinya, anak yang masih dalam kandungan, apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui, ataukah sebagai sesuatu yang belum diketahui? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui. Kedua, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang belum diketahui. Konsekuensinya, seandainya Hijasnaini menjual seekor sapi yang sedang bunting, lalu mengatakan, "Saya jual induk sapi ini kepadamu, tetapi aku tidak menjual anak yang ada dalam perutnya." Ulama pertama menganggapnya sah, sedangkan ulama kedua menganggapnya tidak sah. النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ Artinya, hal yang jarang terjadi apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri? As-Suyuti, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan jenisnya. Kedua, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan keadaannya sendiri. Konsekuensinya, apabila ada anggota badan seorang perempuan terputus lalu, anggota badan yang telah terpisah tersebut dipegang oleh seorang laki-laki. Maka menurut ulama yang pertama dapat membatalkan wudunya, sedangkan menurut pendapat ulama yang kedua tidak membatalkan wudunya. القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ Artinya, orang yang mampu secara yakin, apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat? Pendapat ulama pertama, ulama yang berpendapat dibolehkan berijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Kedua, ulama yang berpendapat tidak dibolehkan berijtihad. Pemahaman dan konsekuensinya dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut. Abdul Aziz memiliki dua helai kain, yang satunya suci dan yang satunya terkena najis, tetapi karena najisnya telah kering, maka sulit untuk menentukan secara pasti mana yang suci dan mana yang najis. Sementara itu, Abdul Aziz itu juga mempunyai kain lain yang sudah pasti sucinya masih disimpan di lemari. Ulama pertama membolehkan Abdul Aziz berijtihad menentukan tentang dua kain yang masih diragukan itu untuk dipakai syalat. Ulama kedua tidak membolehkannya berijtihad, tapi wajib mengambil kain yang ada di lemari. المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ Artinya, penghalang yang datang kemudian, apakah dia seperti bercampur dengan yang dihalangi? Ulama pertama, ulama yang berpendapat bahwa penghalang yang datang kemudian seperti bercampur. Atas dasar ini, maka penambahan terhadap air mustamal sehingga menjadi banyak hukumnya suci dan menyucikan. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa halangan yang datang kemudian tidak seperti bercampur. Atas dasar ini, maka datangnya air ketika sedang syalatnya orang tayamum, hukum syalatnya tidak batal. Melakukan maksiat di tengah perjalanan taat hukumnya tetap ada ruksyah. Niat berdagang setelah membeli barang-barang yang semula tidak dimaksudkan untuk berdagang. Hukumnya bahwa bagi pembeli barang kewajiban zakatnya tidak dihitung mulai dari waktu pembelian, tetapi mulai dari adanya niat berdagang. Kaidah fikih cabang adalah kaidah-kaidah yang bersifat lebih spesifik dibandingkan kaidah ushul fikih atau kaidah fikih umum, dan biasanya terkait dengan masalah-masalah tertentu dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah ini seringkali menjadi bahan perselisihan di antara para ulama karena perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil-dalil syar'i, pendekatan metodologi, atau perbedaan konteks yang melingkupi suatu masalah. Perselisihan ulama dalam kaidah-kaidah fikih cabang adalah hal yang wajar dan mencerminkan kekayaan intelektual Islam. Hal ini memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam hukum Islam sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat. Namun, perbedaan ini tetap berada dalam koridor ijtihad yang sah dan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan. Kaidah fikih cabang adalah kaidah-kaidah
kaidah yang bersifat lebih spesifik dibandingkan kaidah usul fikih atau kaidah fikih umum, dan biasanya terkait dengan masalah tertentu dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah ini seringkali menjadi bahan perselisihan di antara para ulama karena perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil-dalil syar'i, pendekatan metodologi, atau perbedaan konteks yang melingkupi suatu masalah. Perselisihan ulama dalam kaidah-kaidah fikih cabang adalah hal yang wajar dan mencerminkan kekayaan intelektual Islam. Hal ini memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam hukum Islam sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat. Namun, perbedaan ini tetap berada dalam koridor ijtihad yang sah dan tidak semestinya menjadi